Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Sabda Sadik Gereja Sewe Sentul City pada hari ini 17 Mei 2022 berjudul Tuhan Yesus memulihkan. Wahyu 21 ayat 4 mengatakan, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Teks kita di dalam Wahyu 21 ayat 1 sampai dengan 5 ini menjelaskan, memberitahukan kepada kita semua mengenai suatu pembaharuan atas seluruh ciptaan Allah, di mana juga membicarakan tentang kehidupan yang baru di dunia yang baru, di mana Tuhan Yesus akan menjadikan segala sesuatu itu baru. Langit dan bumi yang baru, Yerusalem baru, dunia yang baru. Tuhan Yesus akan memulihkan sepenuhnya manusia di kehidupan dunia yang baru ini. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita mengalami, menyaksikan saat ini, dunia kita ini semakin merosot dan semakin jahat. Bencana alam, peperangan, pemberontakan selalu terjadi setiap tahun. Sedangkan sesuai dengan Wahyu 21, dunia yang baru nanti itu dikatakan bahwa akan penuh dengan kemuliaan Allah. Terbuat dari emas murni. Dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Saya melihat ada 12 jenis permata. Dan jalan-jalan nanti di dunia yang baru, Yerusalem baru, terdiri dari emas murni atau terbuat dari emas murni. Dan kemah Allah ada di tengah-tengah umatnya, di mana setiap hari umat Allah boleh berada di dalam hadiratnya. Saudara-saudara, Alkitab menggambarkan surga ini sebagai tempat yang penuh dengan damai sejahtera, ketenangan, ketentraman, serta kebahagiaan. Maka tidak heran jika banyak orang yang mendamba-dambakan surga tersebut. Saudara-saudara, tentunya kita sebagai manusia, kita semua ingin hidup bahagia, ingin sehat, ingin umur panjang, ingin sukses, berhasil, dan hidup dalam keadaan yang damai. Namun faktanya, manusia sampai saat ini masih saja mengalami berbagai masalah, kesusahan, kesulitan, kegagalan, sakit penyakit, kematian, berbagai krisis di dunia seperti krisis keuangan, krisis moral, sehingga beberapa orang goyah akan iman mereka. Firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Allah Bapa kita berada di surga. Dan sesuai dengan firman Tuhan ini, tanpa Tuhan Yesus Kristus, seorang tidak akan bisa masuk ke dalam surga yang kekal. Di dalam teks kita juga Wahyu 21 dan khususnya di ayat 27 mengatakan, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu yang dapat masuk ke dalam surga, masuk ke dalam dunia yang baru tersebut. Jadi yang akan masuk dalam surga hanya yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaan bagi kita semua, apakah kehidupan surga dapat kita alami atau setiap orang percaya alami selama kita berada di dunia ini? Saudara-saudara, saat seseorang diselamatkan dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka Roh Kudus diberikan kepadanya. Roh Kudus adalah kehadiran Allah. Setelah Yesus terangkat ke surga, Dia mengutus Roh Kudus yang akan menuntun dan menolong para pengikutnya. Saudara dan saya akan menerima Roh Kudus setelah bertobat dan menjadi pengikut Yesus.
Tetapi saudara dan kita semua perlu berdoa dan terus berlatih agar mampu merasakan dan mengalami Roh Kudus berkarya di dalam dan melalui kehidupan diri kita sendiri. Oleh sebab itu saya bisa katakan bahwa semestinya setiap orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus sudah dan sedang mengalami kehidupan seperti di surga, yaitu kehidupan yang senantiasa bersuka cita dan memuliakan Allah, dan memiliki suatu kehidupan yang yakin bahwa kelak dalam kekekalan akan bersama dengan Yesus di dunia yang baru sesuai dengan Wahyu 21 tadi. Apakah Roh Kudus sudah memenuhi dan menguasai saudara, tubuh, jiwa, dan roh saudara? Karena dengan pertolongan dan pimpinan Roh Kudus saja, maka nama saudara, nama kita semua akan tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Bagi setiap orang yang beriman dan terus setia kepada Tuhan Yesus sampai garis akhir, mereka tidak akan mengalami segala kesusahan lagi. Karena sesuai dengan firman-Nya di dalam Wahyu 7 ayat 16-17 berkata, mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah takhta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, bagi yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, serta mampu menyelesaikan tugas dan panggilannya di sepanjang hidupnya, mereka tidak akan mengalami air mata lagi, karena mereka akan menerima kehidupan kekal sebagai upah kesetiaan dan ketekunannya di dalam memelihara iman mereka. Namun, bagi yang menolak Kristus akan mengalami penderitaan abadi, dan air matanya tidak akan pernah berhenti mengalir. Karena sesuai dengan Matius 13 ayat 42, semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mereka akan menyesal di sepanjang abad. Penyesalan yang benar-benar sudah terlambat. Sebab ketika ada kesempatan dan pintu anugerah yang masih terbuka, begitu saja mereka sia-siakan. Untuk itu, selagi Tuhan memberi waktu bagi saudara, gunakanlah waktu yang ada sebaik mungkin dengan melakukan kehendak dan perintah Tuhan, sehingga pada waktunya kelak kita akan beroleh apa yang Tuhan Yesus janjikan. Teruslah dan tetap bertekun dalam iman kepada Tuhan Yesus, bertahan dalam berbagai kesulitan hidup, dan dengan terus berharap, berdoa, berjaga-jaga, serta memiliki hidup yang dipimpin Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus melindungi, menyertai, dan memberkati saudara semua.